Ya, Sobat Waras. کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران. And that is Iran's Ya, Sobat Waras, ini adalah video permintaan maaf dari Presiden Iran Pezeshkian. Jadi dia meminta maaf kepada negara-negara yang selama ini dia serang di Timur Tengah ya. Karena begini ya, wilayah-wilayah Timur Tengah yang dia serang dalam beberapa hari ini sudah marah dan akan memberikan sanksi yang berat kepada Iran. Ya, beberapa negara termasuk Azerbaijan ya. Azerbaijan kawan-kawan, saya akan tunjukkan videonya kepada saudara, sudah memberikan perlawanan kepada Iran dengan cara apa? Menutup akses keluar masuk dari Iran keluar dari Iran. Jadi sudah tidak boleh lagi ada mobil, kendaraan atau manusia yang bisa keluar dari Iran dan masuk ke Iran. Artinya Iran diisolasi oleh Azerbaijan. Ya, dan kita lihat Presiden Iran itu meminta maaf kepada wilayah-wilayah Timur Tengah yang dia serang. Karena gini, di wilayah-wilayah Timur Tengah itu ada pangkalan-pangkalan Amerika. Jadi kemarin Iran menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika, berharap Amerika dan Israel menghentikan serangan kepada Iran. Tapi yang terjadi apa? Amerika dan Israel justru menghantam Iran lebih keras lagi. Dan berita terbaru bahwa 50 orang petinggi Iran yang sedang berada di sebuah bunker, ya kawan-kawan, itu dihajar dan 50-nya itu semua tereliminasi. Dan ternyata 50 orang ini tereliminasi di tempat di mana Khamenei juga tereliminasi. Jadi kawan-kawan, tempat itu ya, rumah atau kediaman Ali Khamenei itu di bawahnya ada terowongan. Nah, serangan pertama Amerika dan Israel itu tidak kepada bunker, tapi hanya menyerang di atas ya, di atas bunker. Jadi di atas bunker itu ada bangunan dan disitulah Khamenei metong. Nah, para pemimpin Iran berpikir bahwa wilayah yang sudah diserang oleh Amerika dan Israel tidak mungkin lagi akan diserang oleh mereka. Sehingga mereka melakukan pertemuan di bawah rumah yang sudah hancur itu. Ada bunker di bawah. Ternyata entahlah bagaimana caranya kecanggihan Israel yang melalui Mossad dan lain sebagainya. Ketahuan mereka sedang ada di dalam terowongan itu, di dalam bunker itu sedang pertemuan. Langsung dihajar lagi sama bom penghancur bunker. Dan akhirnya 50 orangnya semua tewas kawan-kawan. Dan Anda lihat Iran mulai ketakutan dan Trump mengatakan ini adalah bentuk kekalahan Iran. Ya, kenapa? Karena negara-negara Timur Tengah sudah benar-benar marah kepada Iran, termasuk Azerbaijan yang marah serangan Iran itu ya telah menewaskan warga sipilnya dan akhirnya akses masuk keluar ke sana sudah ditutup. Dan ini videonya. Masuk dan keluarnya kargo dan kendaraan dari perbatasan Iran-Azerbaijan ke negara tersebut telah dilarang. Alasannya jelas, itu adalah penargetan objek sipil dan cederanya warga sipil oleh pesawat nirawak Iran. Azerbaijan menutup semua penyeberangan perbatasan dan lalu lintas truk ke Iran. Sebagian besar perbatasan telah ditutup untuk warga sipil sejak. Sekarang, koneksi Iran ke dunia luar telah lumpuh total di jalan raya, Al-Raya. Rusia adalah yang pertama jatuh di perbatasan. 1.500 truk Rusia terdampar di perbatasan Iran-Iran. Pengemudi truk memprotes situasi tersebut. Jika mereka tidak dapat mengirimkan tepat waktu, argo yang mereka angkut akan membusuk, dan pengemudi akan menghadapi denda yang berat. Penerapan praktis dari keputusan tersebut berdampak langsung di lapangan. Petugas bea cukai di penyeberangan perbatasan berhenti memproses. Antrean panjang truk terbentuk di penyeberangan perbatasan Estara. Ratusan kilometer jalan raya mulai dipenuhi dengan tumpukan baja besar yang tidak dapat bergerak. Kendaraan telah menunggu selama beberapa hari. Sebagian besar kargo terdiri dari barang-barang yang mudah rusak. Semua truk yang datang dan pergi ke Iran ditolak masuk. Nah, alasannya. Jadi kawan-kawan, Azerbaijan melakukan boykot ya terhadap Iran sehingga Iran terisolasi. Jadi bantuan-bantuan yang datang dari Rusia melalui jalur darat itu ditutup aksesnya. Karena memang saat ini wilayah udara sudah tidak bisa dipakai. Karena wilayah udara Iran itu 90%-nya sudah dikuasai oleh Amerika dan Israel.
sehingga mereka melalui jalur darat. Jalur darat pun sudah diputus ya oleh Azerbaijan ya. Dan ini membuat Iran pusing tujuh keliling. Kenapa? Mungkin di situ ada bantuan makanan, minuman, mungkin juga ada bantuan persenjataan yang sudah tidak bisa masuk ke Iran. Bahkan dari Iran pun sudah tidak bisa lagi keluar melalui jalur Azerbaijan ya. Dan Trump mengatakan ini adalah kekalahan Iran. Ya, ketika wilayah Timur Tengah, ketika selama ini dia mendominasi seakan-akan dia adalah raja di Timur Tengah, saat ini dia sudah seperti tikus got, ya tidak berdaya lagi, ya karena negara-negara Timur Tengah sudah melakukan perlawanan kepada Iran, ya. Dan kawan-kawan, ini ya pernyataan resmi dari Trump itu mengenai permintaan maaf dari Iran. Nah, ini kawan-kawan, ketika Iran minta maaf, ya Iran minta maaf serang negara tetangga, Trump mengatakan mereka kalah. Jadi Trump mengatakan bahwa Iran ini sudah kalah. Ya ini informasi lengkapnya kawan-kawannya. Jadi Perdana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi permintaan maaf Presiden Iran Moses Pezeshkian atas serangan yang menyasar wilayah-wilayah tetangga Iran. Dia menyatakan Iran telah kalah. Ya, jadi Trump menuntut permintaan maaf itu disampaikan buntut tekanan militer yang terus-menerus dari Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya Teheran telah mundur akibat serangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Washington dan sekutu regionalnya. Jadi harapan Iran dengan dia menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di wilayah Timur Tengah itu akan membuat Amerika itu angkat tangan dan menyerah atau tidak atau kalah. Tapi yang terjadi adalah apa? Iran yang dihancurkan. Semakin mereka menghantam pangkalan militer di wilayah Timur Tengah, Amerika dan Israel semakin menghajar Iran habis-habisan dan benar-benar lumpuh kawan-kawan. Iran yang sedang menghancurkan habis-habisan telah meminta maaf dan menyerah kepada negara-negara tetangganya di Timur Tengah dan berjanji bahwa mereka tidak akan menembaki mereka lagi. Janji ini hanya dibuat karena serangan tanpa henti dari Amerika dan Israel, tulis Trump lewat media sosial Truth Social dilansir dari Anadolu pada Sabtu 7 bulan 3 2026. Dia juga mengklaim ambisi Iran mendominasi Timur Tengah telah pupus. Mereka ingin mengambil alih dan memerintah Timur Tengah. Ini adalah pertama kalinya Iran kalah dalam ribuan tahun dari negara-negara Timur Tengah di sekitarnya, tutur dia. Ya, bahkan Trump menambahkan para pemimpin daerah telah menyampaikan rasa terima kasih kepadanya. Jadi para pemimpin-pemimpin Timur Tengah itu mengucapkan terima kasih kepada Trump, ya. Itu kawan-kawan. Dalam unggahan yang sama, Trump menyatakan Iran bukan lagi pengganggu Timur Tengah, melainkan pihak yang kalah dan akan tetap demikian selama beberapa dekade hingga menyerah atau kemungkinan besar runtuh sepenuhnya. Dia juga diperingatkan akan adanya serangan militer tambahan ke Iran. Waduh, ya jadi penyerangan tidak akan berhenti, justru akan semakin ditambah. Hari ini Iran akan dihantam sangat keras yang sedang dipertimbangkan secara serius untuk menghancurkan sepenuhnya dan menyebabkan kematian. Karena perilaku buruk Iran adalah daerah dan kelompok orang yang belum dipertimbangkan untuk menjadi target hingga saat ini, ucap Trump. Ya, sebelumnya Presiden Iran Moses Pezeshkian menyampaikan permohonan maaf atas serangan-serangan yang dilancarkan ke wilayah negara-negara tetangga. Dia menyatakan Iran akan menahan diri kecuali terjadi serangan dari wilayah-wilayah tersebut. Dewan Kepemimpinan sementara mengumumkan kemarin bahwa tidak akan ada lagi serangan terhadap negara-negara tetangga dan tidak ada peluncuran rudal kecuali jika serangan berasal dari negara-negara tersebut terhadap Iran. Kata Pezeshkian dalam pidato yang disiarkan televisi kepada rakyat Iran dilansir dari Anadolu pada Sabtu tanggal 7. Ya. Jadi sebenarnya Iran sudah kehilangan sosok pemimpin. Jadi sebenarnya presiden itu bukan pemimpin tertinggi Iran. Ya. Pemimpin tertinggi itu adalah ulama. Tapi sudah nggak ada ulama yang berani menjadi pemimpin. Karena kalau mereka berani menjadi pemimpin, maka dipastikan Amerika pastikan langsung akan dieksekusi.
Dia juga meminta maaf kepada negara-negara tetangga. Di tengah meningkatnya ketegangan regional, dia mengatakan Iran tidak bermaksud menyerang negara lain. Ya, gila kawan-kawan. Iran ini pandai berbohong, pandai bertakia kawan-kawan. Dan memang mereka itu boleh bertakia kok, boleh berbohong dalam 3 hal. Itulah ajaran mereka kawan-kawan. Ya, sekian juga ya. Jadi dia tuh minta maaf karena dia sudah keok. Kalau dia kuat, kalau dia bisa mengimbangi atau mendominasi, pasti dia tidak akan minta maaf. Tapi karena dia sudah keok, ya sudah lemah, sudah tidak berdaya, akhirnya minta maaf. Jadi Pezeshkian juga menepis harapan Iran akan menyerah tanpa syarat. Dia menegaskan pihak-pihak tertentu akan membawa harapan tersebut ke liang kubur. Ya, jadi Iran masih mulut besarnya memang tidak bisa ditandingi. Iran itu bangsa yang paling mulut besar. Bahkan Presiden Turki ya, kalau Erdogan mengatakan Iran itu hanya banyak bicara, tapi prakteknya nol lah. Begitu kira-kira. Jadi Iran itu memang pandai beretorika, pandai mengancam. Mereka mengatakan kita akan habisi Amerika, kita akan melakukan serangan yang tidak pernah selama ini terjadi katanya. Tapi sampai hari ini serangan Iran tidak ada apa-apanya. Bahkan update terbaru kawan-kawan, dari pihak Iran sudah ada 1.300, itu update tadi malam saya baca. Update tadi malam sudah 1.300 IRGC militer Iran yang sudah tereliminasi. Sedangkan dari pihak Israel belum ada satupun ya militer yang tewas, tapi justru ada korban jiwa beberapa orang dari warga sipil. Ya, sedangkan dari pihak Amerika ada sekitar 3 sampai 5 orang kalau saya nggak salah militer yang harus gugur ya di medan pertempuran. Dan ini akan masih berlanjut kawan-kawan, dan masih akan seru ya ke depan ini seperti apa, karena memang target dari Trump dan Netanyahu, Iran harus benar-benar dilumpuhkan dan rezim Islam Iran ini harus dibuang ke tong sampah ya, karena rezim ini sudah membawa kutuk bagi bangsa Iran. Dan musuh Amerika dan Israel bukan rakyat Iran, tapi musuh mereka adalah rezim Islam Iran. Ini rezim terkutuk banget nih kawan-kawan ya. Ya, jadi pantau terus akun ini, channel ini, dan jangan lupa subscribe kawan-kawan. Dan bagi sobat waras yang terbeban ingin memberkati pelayanan Pavel di pedesaan, Pavel saat ini sedang merintis sebuah gereja di sebuah desa, dan juga kita juga dipercayakan oleh Tuhan ada anak jemaat yang kita sekolahkan juga ya di desa ini. Memang seperti itulah pelayanan kita ya. Kita tidak bisa berharap ya dari persembahan jemaat yang kehidupan mereka sangat sederhana dan petani, tapi justru kitalah sebagai hamba Tuhan bagaimana memikirkan supaya jemaat ini juga bisa hidupnya baik dan sejahtera. Itu kawan-kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support Pavel. Kalian semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam waras dan bye-bye. Salam.